Saya tanya, yang terjadi di Toraja, kalau itu dihancurkan gitu, hilang nggak budayanya oleh waktu dan sistem? Katakanlah dihancurin, budayanya hilang. Oke, kalau gitu pertanyaannya mungkin gini, yang dimaksud budaya itu apa? Apakah tari-tarian? Apakah daun-daun lontarnya? Apakah liturgi-liturginya? Apakah pedang-pedangnya? Atau apa budaya itu? Kalau you lihat yang di Toraja aja, saya kan lihat tuh videonya di Toraja. Bagus tuh rumahnya, apanya. Kalau itu disapu kan hilang tuh, betul nggak? Jadi kita harus pahami budaya itu bentuk. Kalau dia merupakan bentuk seperti tarian, bahasa, apalagi agama, itulah yang benar. Kalau kita pahami itu sebagai bentuk, ya itu akan hilang. Kalau dia sebagai bentuk, ya dia hilang. Tapi kalau dia dipahami sebagai roh tadi, kalian kan bilang kata-kata roh tadi kan, dua orang, Pak ini juga ada apa, dia akan terus mencari ekspresi baru, nggak akan hilang tuh. Setuju nggak sampai situ? Kita harus bedain dulu. Kita terjebak dengan budaya yang dalam bentuk ya agama, bahasa dan itu sebagainya, wadah. Atau kita budaya itu kita pahamin sebagai roh yang terus-menerus cari ekspresi baru. Apa? Kalau definisi budaya itu sendiri buat saya itu adalah suatu tatanan nilai dari mulai lahir sampai orang meninggal itu mereka akan berinteraksi dengan budayanya gitu. Oke, berarti ada ininya yang individu atau kolektif. Kalau Tergantung individu tuh kan dari lahir, tatanan dari lahir. Nah, individu atau terpengaruh oleh sosial. oleh sosial juga terpengaruh. Makanya tadi Oke, collective sekarang ini, consciousness-nya sorry, kan. supaya efektif. You kan dulu Islam keras, bener nggak? Ya lumayan. Agama lumayan. Agama itu kan budaya. Betul. Tapi you terus jadi murtad, kenapa? Karena you kan punya roh lu terus mencari ekspresi baru, betul nggak? You nggak Jiwanya itu terjebak sama nggak ses sholat, you nggak terjebak sama sholat, lu nggak terjebak sama rosari, betul nggak? ya karena nggak sesuai dengan jiwanya gitu, Prof. Betul, berarti itu kan roh. Ya, betul. Memang Jadi memang budaya itu roh roh yang suatu bangsa. terus-menerus mencari ekspresi baru kan. Jadi seandainya orang-orang di Toraja itu dihantam budaya yang sebagai bentuk itu, yang rumah, dihancurin, tapi kalau dia pahami budaya itu sebagai roh yang terus mencari ekspresi baru, nggak akan hilang, bro. Nah, Kecuali dia memahami budaya itu sebagai bentuk-bentuk itu. Terjebak kita dengan itu. nggak kalau ya mungkin tadi saya berpikirnya secara makronya ya. Jadi kan negara itu dengan sistemnya itu sebagai raganya kan. Nah, budaya itu sebagai ruhnya. Nah, sekarang pertanyaannya sinkron nggak ruh sama raganya gitu? Kan Oke, enggak, kalau karena gitu gini. sistemnya Oke, raganya itu kan wadah. Betul nggak? ya Nah, wadah. Oke. Sekarang kita ambil lagi Toraja gitu. Katakan itu dihancurin. Yang hilang kan wadahnya, bro. Tapi kan getarannya bertahan. ya Wadahnya aja hilang, getarannya bertahan. Itu definisi saya mengenai budaya ya. Roh yang terus menerus dia cari ekspresi baru. Mau wadahnya diambil, nggak ada masalah. Karena getarannya bertahan terus. Seperti bahasa. Yang berubah itu adalah bahasanya. Berubah bahasanya. Tapi maknanya kan abadi, bro. Bener nggak? Budaya Jawa gitu ya, mau dihancurin seperti apa, bahasanya juga ada kromo inggil, ada sebagainya. Tapi kan maknanya kan abadi. ya artinya ada satu gravitasi yang menarik ke kembali roh-rohnya itu. Jadi ada bedanya. Kalau budaya kita lihat sebagai waktu dan sistem, ya dia akan, dan kita pahami hanya sebagai bentuk. Gitu. Karena kita sering terjebak sama simbol-simbol, bro. Benar nggak? Ah, simbol Iya, ini betul, dihancurin. betul, Kita terjebak ke situ. betul. Jadi kalau budaya kita pahami sebagai bentuk, sebagai simbol, itu akan hilang. Ah, ada sistem nanti kita bahas ke situ. Tapi kalau dia pahami sebagai roh yang terus-menerus mencari ekspresi baru, seperti ini nih, kayak Jimber bilang.
Ah, itu sama raja-raja dijual bulannya. Tapi dia bertahan terus. Roh dia mencari terus ekspresi baru. Betul nggak Ki Jember? Jadi budaya itu, kalau kita Ya, pahami sebagai satu spirit, satu roh yang ya terus-menerus Prof. cari ekspresi baru, nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Yang hilang tuh cuma wadahnya, simbolnya aja. Tapi vibrasinya nggak akan hilang. Bahasa pun berubah kan, kita bahasa berubah, berevolusi. Tapi maknanya kan nggak berubah, lebih tinggi malah. Gue pikirin. Nah, kita sepakati dulu. Budaya itu kita definisikan sebagai bentuk, dipahami sebagai bentuk, atau dipahami sebagai roh yang terus-menerus mencari ekspresi baru. Mana? Masing-masing bisa beda loh. Kalau orang terjebak dengan simbol-simbol, dengan bentuk, dia bilang, iya budaya dipahami sebagai bentuk. Daun lontar dan sebagainya. Tapi kalau lu pahami itu sebagai roh yang ada gravitasi pikiran, itu tadi yang Hilmi bilang, dia bisa menjadi payung seperti Pak Edi bilang, dia akan terus mencari ekspresi baru. Mau diambil simbolnya, mau dihancurin ininya. Coba dilihat ya orang-orang Peru itu ya, orang-orang di uh, South Amerika. Datang pendatang-pendatang dari Spanyol, dihancurin semua mereka punya. Sampai sekarang dia terus mencari ekspresi baru. Orang-orang Indian, yang udah bentuknya udah berubah kan, orang-orang Indian di Amerika. Dia masih terus dia. Jadi budaya itu, saya lebih setuju itu adalah roh yang terus-menerus mencari ekspresi baru. Bukan bentuk. Yang hilang cuma wadahnya aja. Yang hilang cuma raganya aja, Tovan. Tapi vibrasinya nggak hilang, bro.